Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali berhadir menjumpai Anda. Bersama saya Naila Lutfiana, sejumlah berita dan informasi lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Tarif parkir roda 2 resmi turun dari Rp3.000 menjadi Rp2.000. Ekotiket Trans Banjarmasin, tukar botol plastik bisa naik bus Trans Banjarmasin dengan gratis. Penanganan sampah di Kota Banjarmasin terus membaik. TPST ditarget mampu mengolah hingga 10 ton sampah per hari. Kabar gembira bagi warga Banjarmasin. Mulai Jumat kemarin, tarif parkir kendaraan roda 2 resmi diturunkan dari Rp3.000 menjadi Rp2.000. Penyesuaian tarif ini ditandatangani langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin sebagai bagian dari komitmen pemerintah kota untuk meringankan beban masyarakat. Penurunan tarif ini juga berdepatan dengan hari ke-100 masa kerja pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, Yamin Ananda. Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda menyebut keputusan ini diambil sebagai respons atas banyaknya keluhan masyarakat selama tarif parkir kendaraan roda 2 berada di angka Rp3.000. Ananda juga meminta Dinas Perhubungan Banjarmasin segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juru parkir terkait kebijakan baru ini. Ia menegaskan bahwa perubahan tarif parkir roda 4 yang saat ini masih Rp5.000 sedang dalam tahap pembahasan bersama DPRD Kota Banjarmasin. Kurang lebih jam 10 di kantor, beliau berkantor hari ini waktu libur, beliau menandatangani peraturan wali kota tentang penurunan tarif parkir kendaraan roda 2 ya Pak. Jadi mulai dari Rp3.000 sekarang Rp2.000 dan sekarang tinggal Pak Slamet sebagai Kepala Dinas Perhubungan mensosialisasikan dan mengimplementasikan ke seluruh warga masyarakat Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan ini menjawab semua keluhan selama ini. Jadi hari ini mulai ada bulan? Mulai hari ini. Roda 4 gimana Bu? Roda 4 masih kita berproses. Masih tetap Rp5.000 tapi kita berproses. Jadi prosesnya sedang jalan di DPRD Kota Banjarmasin. Sudah ini cepatnya Bu ya? Karena ini prosesnya adalah revisi peraturan daerah. Jadi kami sudah memasukkan Pak ya ke DPRD Kota Banjarmasin. Jadi kita tinggal menunggu prosesnya berjalan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Slamet Begjo mengatakan bahwa penurunan tarif parkir merupakan bagian dari strategi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah melalui sistem parkir digital atau e-parkir. Informasinya Pak Wali sudah tanda tangan untuk penurunan tarif parkir kendaraan roda 2. Ya, tentu ini kan akan berimbas ya. Kalau dikalkulasi berarti ada penurunan. Nanti akan dihitung berapa sih ya penurunan itu terhadap dampak target. Akan kita hitung. Tapi itu sudah disampaikan berarti kepada seluruh jukir yang ada di Banjarmasin Pak ya? Betul. Dari ini kan baru hari ini. Nanti kita sosialisasi. Berlaku kapan Pak? Ya tadi harapan kepala daerah kan per Juni, tapi kan ini sosialisasi belum. Masih belum. Kita sosialisasikan dulu. Dinas Perhubungan tengah gencar memperluas penerapan e-parkir yang memungkinkan pembayaran secara digital, cepat, dan transparan. Langkah ini dinilai mampu menekan praktik pungutan liar yang kerap meresahkan warga. Fudail dan Nurfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin menuai pujian atas program inovatif Ekotiket Trans Banjarmasin yang diluncurkan saat tanggap darurat sampah. Program yang bertujuan untuk mendorong penggunaan transportasi publik sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan ini ternyata telah menarik minat masyarakat secara signifikan. Melalui program tersebut, masyarakat cukup menukarkan botol plastik bekas dengan tiket bus Trans Banjarmasin secara gratis. Dengan skema yang menarik, masyarakat tidak hanya mendapatkan kemudahan akses transportasi yang efisien, tapi juga ikut berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan. Untuk menunjang program itu, Dinas Perhubungan Banjarmasin pun melaksanakan MOU dengan Bank Sampah Induk Kota yang berlangsung di kawasan Siring 0 km Jumat kemarin. Penandatanganan MOU langsung disaksikan Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda yang juga turut serta menyerahkan secara simbolis sampah botol plastik.
Di kesempatan tersebut, Ananda menyampaikan persoalan sampah di Kota Banjarmasin bukan lagi menjadi tanggung jawab satu dinas semata, tetapi harus menjadi tanggung jawab kolektif bersama seluruh SKPD. Apalagi saat ini sudah terjadi pengurangan volume sampah yang signifikan di sejumlah titik sudut kota. Jadi kita tahu kan kita darurat sampah hilang, jadi alhamdulillah karena Pak Wali Kota sudah menyatakan bahwa masalah sampah ini bukan masalah Dinas Lingkungan Hidup saja. Jadi semua SKPD, semua bagian, intinya semua PD di Kota Banjarmasin harus bahu-membahu mengatasi sampah. Nah, alhamdulillah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin salah satunya yang punya inovasi, makanya ada yang ekotiket sejak 14 April 2025 yang lalu. Nah, ini adalah penandatanganan MOU, jadi semua botol-botol plastik yang diterima oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin melalui program etiket itu disalurkan ke Bank Sampah Induk Kota Banjarmasin. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan program ini terus berlangsung sambil kita membuat grand design tentang pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Slamet Begjo mengatakan dari hasil pencatatan sejak April 2025 sampai saat ini, setidaknya ada 60.000 botol dan cup air mineral kemasan yang ditukarkan masyarakat. Iya, tadi kan bahwa ekotiket kita mulai per 14 April sampai sekarang ya masih berjalan. Dari hasil pencatatan kurang lebih hampir 60.000 botol dan cup air mineral kemasan. Kalau tadi ditimbang hampir 200 kilo. Jadi alhamdulillah dan ini tetap berlanjut. Yang pertama sangat penting adalah mengedukasi masyarakat untuk bisa memilah sampah dari rumah, terutama yang bernilai ekonomis berupa botol air mineral kemasan bisa digunakan untuk pengelolaan masif. Itu yang sangat penting. Yang kedua, mudah-mudahan dengan nanti ditimbang bisa bernilai berapa rupiah untuk menjadi UPAD Kota Banjarmasin. Jadi saya kira yang kedua. Tapi yang lebih penting adalah yang pertama, masyarakat mau mengurangi sampah plastik air mineral kemasan bisa untuk Diketahui adapun jenis botol plastik yang bisa ditukarkan yakni 3 botol air kemasan dengan ukuran 1.500 ml, 5 botol air kemasan dengan ukuran 600 ml, kemudian 10 botol air kemasan kecil dengan ukuran 300 ml, dan 15 ukuran cup dengan ukuran 220 ml. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam situasi tanggap darurat sampah, pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat fasilitas pengolahan. Sebuah gudang di Jalan Gubernur Subarjo disulap menjadi tempat pengolahan dan pemilahan sampah. Program ini merupakan inisiasi langsung dari Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin sebagai bentuk kepedulian dan keseriusan pemerintah dalam menciptakan kota yang bersih dan berkelanjutan. Pihak swasta juga turut diajak untuk membantu penanganan krisis sampah sekarang. Yamin mengklaim kondisi penanganan sampah di Kota Banjarmasin terus menunjukkan perbaikan. Yamin juga memberikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah melakukan pengurangan dan juga melakukan pemilahan sampah dari rumah. Di kesempatan tersebut, program yang diberi nama Banjarmasin Recycle Center juga menerima bantuan alat pencacah dari Bank Kalsel yang berfungsi untuk mengolah sampah menjadi RDF, Refuse Derived Fuel. Selain itu, bantuan 4 unit bak amrol juga diberikan oleh DPD RE Kalimantan Selatan. Dengan keberadaan bak amrol ini, proses pengangkutan sampah diharapkan menjadi lebih efisien. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin tinggal menarik dan mengangkatnya sehingga tidak lagi ada yang berserakan. Ya, ini adalah sebagian dari kecil ya, sebenarnya sebagian kecil aja untuk menangani permasalahan penanganan sampah di Kota Banjarmasin. Tapi setidaknya kita ada usaha. Namun saat ini kan kita mengetahui bahwa Banjarmasin sudah penanganan sampah sudah alhamdulillah sudah semakin membaik, dan juga kita juga mengapresiasi kepada masyarakat khususnya itu sudah melakukan pengurangan sampah dan juga melakukan pengiriman sampah. Nah, pada hari ini kami Banjarmasin Recycle Center itu adalah memasukkan alat yang mana ini adalah bantuan dari Bank Kalsel untuk melakukan pencacahan. Nah, di pencacahan ini juga adalah bisa menjadikan ini sebenarnya jadi RDF sebenarnya. Yang kedua juga kami menerima bantuan sumbangan dari DPD RAI Kalimantan Selatan, itu ada 44 bak ambrol yang mana ini juga bisa dimanfaatkan nanti di TPA yang memang
kita mengharapkan masyarakat itu tidak lagi isi lempar, tapi membuang sampah itu tidak bertimbai lagi, tapi dibuat ke dalam bak ambrol. Nah, sekiranya nanti Dinas Lingkungan Hidup tinggal menarik dan mengangkatnya, jadi tidak lagi yang keleleran. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Alifios Fahlov mengatakan uji coba pemanfaatan dilakukan di gudang Komplek Pergudangan 88 sebagai tempat pengolahan sampah terpadu. Dalam tahap awal, fasilitas ini ditargetkan mampu mengolah hingga 10 ton sampah per hari. Untuk gudang sebenarnya kita sewa ada 2 unit gudang kita sewa di Komplek Pergudangan 88 dan di 1 tahun kita sementara uji coba di sini ada 2 layer sekitar 245 belum pajak. Kalau 2-nya sekitar 500-an setelah pajak. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi sesuai nilai apresial kita itu sekitar 180, tapi belum pajak, belum ada tambahan lain seperti pembangunan tempat air lindi dan lain-lain. Kemudian untuk di sini kami berharap nantinya paling tidak mengurangi untuk yang pertama ini minimal 10 ton dulu, kita coba 10 ton per hari, nanti kita coba ditingkatkan, mudah-mudahan bisa mengurangi sampah kita yang masuk ke Bakulas sekitar 15 sampai 20 ton. Terkait skema pengerjaan, Alif menjelaskan bahwa sampah hasil dari penyisiran 2 unit mobil konvektor berkapasitas 6 hingga 7 ton akan dibawa ke tempat tersebut, ditambah sampah-sampah yang diangkut menggunakan pickup. Fudail dan Nurfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Tarif parkir roda 2 resmi turun dari Rp3.000 menjadi Rp2.000. Ekotiket Trans Banjarmasin, tukar botol plastik bisa naik bus Trans Banjarmasin dengan gratis. Penanganan sampah di Kota Banjarmasin terus membaik. TPST ditarget mampu mengolah hingga 10 ton sampah per hari. Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafruddin Nur bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG yang dilaksanakan di SMAN 2 Kandangan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik. Hingga saat ini sudah ada 15 sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tingkat PAUD hingga SMA yang telah menerima program MBG. Salah satunya SMAN 2 Kandangan. Program MBG ini dilaksanakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Hulu Sungai Selatan setiap hari selama sebulan dengan jumlah sasaran sebanyak 1.672 siswa dari tingkat PAUD hingga SMA. Siswa kelas 11 SMAN 2 Kandangan Dimas Saputra Muhammad Nur mengatakan program MBG sangat membantu untuk mereka makan siang setiap hari sehingga bisa menyisakan uang saku untuk menabung. Membantu benar agen kami ya, terutamanya pas makan siang nih memang kondisinya sangat lapar mungkin ya, jadi berguna banget nih adanya program makan bergizi ini. Tiap hari? Iya, tiap hari. Juga bisa menabung desain kami juga, menyisihkan uang saku juga. Sementara itu, Dandim 1003 Hulu Sungai Selatan Letkol Infanteri Putut Januarto mengatakan pelaksanaan program MBG di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah menyasar sebanyak 1.600 siswa dan setelah liburan ini akan ada tambahan lagi. Hari ini Pak Bupati, Ketua Dewan, kami termasuk dari Polres, Kejaksaan melaksanakan kegiatan, meninjau kegiatan makan bergizi gratis di SMA 2
pandangan. Untuk saat ini di Hulu Sungai Selatan baru ada 1.600-an yang sudah mendapatkan makan bergizi gratis. Harapannya informasi yang kita dapat untuk setelah liburan ini akan ada tambahan lagi. Cuma untuk jumlahnya berapa ya masih belum tahu. Harapannya ke depan seluruhnya ya, nanti seluruhnya siswa maupun ibu hamil yang ada di Hulu Sungai Selatan bisa mendapatkan makan bersih gratis. Memang secara bertahap. Sofan dan Nurfidaran melaporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Bupati Kota Baru Muhammad Rusli hadir sekaligus membuka acara pembukaan Expo Saijan Hebat 2025 dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Kota Baru ke-75 di panggung Kota Baru Hebat Rabu lalu. Bupati Kota Baru Muhammad Rusli mengatakan Expo Saijan Hebat ini untuk mensosialisasikan program dan hasil pembangunan yang berlangsung hingga saat ini. Ia juga menyampaikan Expo Saijan Hebat tersebut juga akan mengangkat nilai-nilai lokal Kota Baru. Selain kebudayaan lokal, pameran ini juga akan mengangkat potensi-potensi destinasi pariwisata di seluruh kecamatan se-Kabupaten Kota Baru. Sementara itu, PJ Sekretaris Daerah Eka Saprudin yang juga menjadi Ketua Panitia Pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Kota Baru ke-75 menyampaikan tema dan logo Hari Jadi Kabupaten Kota Baru tahun 2025 yang mencerminkan semangat kebersamaan dalam mewujudkan visi misi Kota Baru 2025-2030. PJ Sekda juga mengatakan Expo Saijan Hebat tahun ini berlangsung dari tanggal 28 Mei sampai dengan 3 Juni 2025 nanti, dengan diikuti sekitar 71 peserta dari berbagai unsur. Bupati dan Wakil Bupati Kota Baru melakukan pemukulan gong sebagai simbol secara resmi dibukanya kegiatan Expo Saijan Hebat, kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi stan-stan yang ada di pameran. Ardiansyah dan Nurfidaran melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, Pam Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 dan disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pam Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. Pam Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi.
serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Tarif parkir roda 2 resmi turun dari Rp3.000 menjadi Rp2.000. Ekotiket Trans Banjarmasin, tukar botol plastik bisa naik bus Trans Banjarmasin dengan gratis. Penanganan sampah di Kota Banjarmasin terus membaik. TPST ditarget mampu mengolah hingga 10 ton sampah per hari. Bupati Kota Baru Muhammad Rusli secara resmi mengukuhkan peserta program sekolah berbahasa Inggris untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang berlangsung di Aula Masjid Apung Saidina Jafar, Kota Baru Rabu lalu. Pengukuhan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan dan daya saing pelajar daerah di kancah nasional dan internasional. Bupati Kota Baru Muhammad Rusli menyampaikan bahwa penguasaan bahasa Inggris di era globalisasi saat ini bukan lagi sekedar keterampilan tambahan, tetapi merupakan kebutuhan penting yang harus dimiliki oleh generasi muda. Bahasa Inggris menjadi jembatan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, serta komunikasi lintas budaya dan negara. Oleh karena itu, inisiatif untuk menghadirkan program sekolah bahasa Inggris yang bekerja sama dengan Britain English Education di tingkat SD dan SMP merupakan langkah strategis dan visioner dalam mempersiapkan generasi muda Kabupaten Kota Baru agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Sementara itu, Direktur Britain English Education Sirajuddin Tenri mengatakan program sekolah berbahasa Inggris ini di tahap pertama menyiapkan 150 orang untuk jenjang SD dan SMP. Pelatihan akan dilaksanakan dari September sampai Desember yang diikuti seluruh guru mata pelajaran bahasa Inggris sesuai level. Selanjutnya untuk pelatihan tahap kedua akan memilih calon trainers dan akan diberangkatkan ke Cambridge, Inggris nantinya. Ardiansah dan Nurfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani dua wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi.
berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Naila Alfiana serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.